Penilaian hasil observasi bukanlah nilai akhir, melainkan untuk menentukan tindak lanjut yang perlu dilakukan. Keunggulan pengintegrasian SKP dalam PMM. Nah, apa? Halo para sobat semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi kita di channel Sobat Beken. Belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Nah, kali ini kita membahas mengenai PMM karena belakangan ini sangat viral di lingkungan guru mengenai PMM untuk mengisi dan mengerjakan daripada PMM tersebut. Para guru disibukkan untuk memenuhi ataupun mengerjakan ataupun juga melaksanakan apa yang sudah di dalam PMM tersebut. Nah, informasinya adalah begini cara guru dan kepala sekolah mengisi dokumen tindak lanjut setelah observasi kinerja PMM. Jadi, Bapak Ibu telah melakukan observasi kinerja di PMM, maka apa yang harus Bapak Ibu lakukan setelah mengisi dokumen ataupun setelah mengisi observasi kinerja tersebut. Nah, ini dilansir dari Klik Pendidikan ID Sabtu 9 Maret 2024. Nah, stay di video kita ini, jangan di skip ya. Pengelolaan kinerja pada PMM adalah alat bantu untuk memudahkan guru dan kepala sekolah untuk menentukan sasaran kinerja yang lebih konseptual. Pada bulan Maret ini, guru dan kepala sekolah melakukan observasi kelas sesuai dengan fokus perilaku yang disepakati pada bulan lalu. Upaya tindak lanjut ini sebagai langkah untuk guru menentukan aksi setelah observasi sesuai dengan langkah-langkah yang ada di PMM. Ya, ini dia Bapak Ibu ya. Pada bulan Maret, guru dan kepala sekolah melakukan observasi kelas dan Bapak Ibu guru telah membuat RPP ataupun mengupload RPP dalam melakukan observasi kelas tersebut. Nah, sesuai dengan fokus perilaku yang sudah disepakati dengan kepala sekolah. Melalui observasi guru dan kepala sekolah, berdiskusi rencana tindak lanjut serta upaya yang akan dilakukan guru untuk merealisasikan perbaikan pembelajaran di kelas. Manfaat pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap kontribusi guru dan kepala sekolah terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Platform ini juga memfasilitasi guru dan kepala sekolah melakukan pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Nah, ini dia maksud daripada PMM tersebut, Bapak Ibu. Memfasilitasi guru dan kepala sekolah melakukan pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Siklus peningkatan kerja pegawai yang pertama itu adalah diskusi persiapan, kedua observasi kinerja, yang ketiga diskusi tindak lanjut. Nah, ini harus kita pahami Bapak Ibu, siklus peningkatan kerja pegawai. Nah, awalnya kita melakukan diskusi persiapan, lalu observasi kerja, dan yang terakhir diskusi tindak lanjut. Lalu mengenai tindak lanjut itu ada upaya yang harus dilakukan, dan yang terakhir itu adalah refleksi tindak lanjut. Jika guru dan kepala sekolah sudah melaksanakan observasi, langkah selanjutnya yaitu diskusi tindak lanjut. Dilanjutkan mengisi dokumen tindak lanjut, yaitu mengumpulkan dokumen tindak lanjut dan melihat hasil penilaian observasi setelah guru melakukan observasi. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah melakukan observasi kelas, maka yang selanjutnya kita lakukan adalah diskusi tindak lanjut. Nah, dalam diskusi tindak lanjut ini, kita harus mengisi dokumen tindak lanjut, yaitu mengumpulkan dokumen tindak lanjut dan melihat hasil penilaian observasi tersebut. Nah, ini dialah yang harus kita lakukan dalam observasi kelas ataupun setelah guru melakukan observasi kelas. Penilaian hasil observasi bukanlah nilai akhir, melainkan
untuk menentukan tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh guru setelah dilakukan observasi kelas dan kepala sekolah. Nah, ini harus ditekankan kepada Bapak Ibu guru bahwa hasil atau penilaian hasil observasi bukanlah nilai akhir, oke? Melainkan untuk menentukan tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh guru setelah dilakukan observasi kelas. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, penilaian hasil observasi bukanlah nilai akhir. Nah, pada halaman dokumen tindak lanjut, guru dapat mengisi dokumen tersebut sesuai dengan keperluannya. Nah, lalu setelah itu klik apa itu tujuan dokumen ini. Menu ini berguna untuk mendapatkan informasi mengenai tujuan dari dokumen tindak lanjut. Nah, setelah Bapak Ibu telah mengisi dokumen tindak lanjut, guru dapat mengisi dokumen tersebut sesuai dengan keperluannya. Lalu apa tujuan dari dokumen tersebut? Nah, berguna untuk apa? Untuk mendapatkan informasi mengenai tujuan dari dokumen tindak lanjut Bapak Ibu guru. Guru dapat menceritakan pilihan belajar untuk menerapkan tujuan peningkatan praktik kinerja, serta bagaimana upaya tersebut dilaksanakan untuk mencapainya dengan membuat jadwal tindak lanjut. Pilihan upaya belajar ini dilakukan untuk memenuhi bagian dari tindak lanjut. Nah, ini dia bagian dari tindak lanjut menceritakan pilihan belajar dalam menerapkan tujuan peningkatan praktik kinerja. Nah, ini dilaksanakan untuk mencapainya, dengan membuat jadwal tindak lanjut daripada Bapak Ibu guru tersendiri. Pilihan belajar dapat disesuaikan dengan kebutuhan guru seperti pembelajaran online maupun belajar dalam komunitas belajar. Di sekolahnya menyesuaikan dengan tujuan upaya tindak lanjut yang ditentukan. Pilihan belajar pelatihan mandiri dapat dilakukan guru melalui PMM maupun penyelenggara pelatihan seperti PGRI, IGI, atau penyelenggara lainnya. Pada pilihan pelatihan mandiri tidak diharuskan yang ada pada PMM, namun akan lebih relevan jika disesuaikan dengan kebutuhan guru tersebut. Pilihan belajar melalui pelatihan hanya disarankan, namun jika Anda ingin melakukan pembelajaran melalui pelatihan mandiri, sangat dianjurkan sebagai upaya tindak lanjut. Sebelum melakukan pengisian dokumen tindak lanjut, Bapak Ibu atau dianjurkan untuk berdiskusi dengan kepala sekolah agar memudahkan dalam melakukan pengisian dokumen. Nah, ini dia yang harus ditekankan kepada Bapak Ibu guru, melakukan diskusi. Ini sangat dianjurkan dalam pengisian dokumen tindak lanjut, kita sebagai guru harus melakukan diskusi dengan kepala sekolah. Diskusi dengan kepala sekolah agar memudahkan dalam melakukan pengisian dokumen. Nah, setelah itu apa? Kumpulkan jika Anda sudah mengisi dokumen tindak lanjut. Klik simpan draft jika Anda ingin berhenti sejenak ketika sedang mengisi dokumen tindak lanjut dan akan kembali melakukan pengisian di lain waktu. Nah, bisa kita menyimpan ataupun klik simpan draft jika kita masih ingin melakukan perbaikan ataupun berhenti sejenak ketika sedang mengisi dokumen tindak lanjut dan akan kembali melakukan pengisian di lain waktu. Selanjutnya, pada tampilan konfirmasi untuk dokumen tindak lanjut dapat dikumpulkan jika dokumen sudah sesuai. Pilih checklist dan klik kumpulkan. Cek kembali jika guru ingin melihat kembali. Setelah guru mengumpulkan dokumen tindak lanjut, guru dapat memulai untuk mempelajari upaya atau aksi yang ingin dilakukan sesuai dokumen yang telah dikumpulkan. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, dalam tindak lanjut harus betul-betul kita diskusikan kepada kepala sekolah dan harus betul-betul kita lakukan dengan memulai untuk mempelajari upaya atau aksi yang ingin dilakukan sesuai dengan dokumen yang telah dikumpulkan. Nah, tapi sebelumnya Bapak Ibu, kita harus mengetahui keunggulan pengintegrasian SKP dalam PMM. Nah, apa keunggulan kita mengisi SKP dalam PMM ini? Nah, ini harus kita ketahui. Yang pertama, dokumen yang diisi menjadi lebih sedikit dan praktis. Keunggulan pertama dari adanya integrasi ini adalah
prosesnya yang jauh lebih praktis. Hal ini karena integrasi SKP ke dalam PMM akan membuat pengisian dokumen menjadi lebih ringkas dan praktis serta mengurangi beban administratif bagi guru. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, relevan dengan praktik kerja. SKP yang telah terintegrasi dengan PMM cenderung lebih relevan dengan praktik kinerja guru yang mengacu pada 8 indikator rapor pendidikan yang direkomendasikan. Hal ini tentu saja dapat memastikan bahwa pengelolaan kinerja sesuai dengan kebutuhan peningkatan pembelajaran di satuan pendidikan. Nah, ini yang kedua ya, relevan dengan praktik kerja. Yang ketiga, menjadi lebih berdampak. Nah, dalam integrasi SKP ke dalam PMM juga sangat membantu dalam proses pengelolaan kinerja yang lebih akurat dan berdampak. Hal ini karena informasi terkait kinerja bisa disimpan dan juga bisa dianalisis secara efisien. Nah, yang terakhir itu mempermudah akses. Akses terhadap data dan juga informasi terkait kinerja akan lebih mudah dengan pengintegrasian SKP ke dalam PMM. Sebab hal ini memfasilitasi proses pemantauan dan evaluasi kinerja secara real time. Nah, inilah dia 4 keunggulan dalam pengintegrasian SKP ke dalam PMM. Semoga kebijakan-kebijakan ini dalam memudahkan Bapak Ibu guru dan pemerintah terus mendukung dalam kegiatan pembelajaran ataupun proses belajar Bapak Ibu semuanya. Sekian informasi yang dapat kita bagikan. Tetap semangat dan tetap dukung channel ini agar semakin semangat untuk berbagi info-info lainnya. See you next video.